Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersikap tangan memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia di dalam Dhamma. Ya, kembali kita bertemu kembali dalam acara Dhamma Class. Ya, buat umat-umat Klaten sudah biasa. Ya, Bulani, Bu Wena, sehat-sehat semuanya, syukur. Ya, dan yang lain-lainnya tentu ya kita punya kesempatan untuk belajar Dhamma ya, karena sebenarnya ini ya yang kita pelajari itu mengenai apa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan yang di luar dari kehidupan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita sendiri, yang kita lakukan, kita jalani, kita hadapi, kita geluti dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya Dhamma. Ya, jadi Dhamma ini bukan merupakan ajaran yang spesial dari luar, bukan, tapi ya Dhamma ini ya apa yang ada dalam kehidupan kita. Istilahnya saja Dhamma atau Dharma, itu istilah ya. Tapi sebenarnya yang disebut Dhamma atau Dharma itu ya ada dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari, itulah yang kita hadapi, yang ada kita ada dalam kehidupan kita. Hanya saja yang jadi soal itu kan kita itu tidak tahu. Ya, seringkali kita memang itu tidak tahu dan memang ya karena kesibukan kita dengan berbagai macam hal yang kita hadapin, berbagai macam kesulitan, problem, lalu kita sering malah tidak tahu sebenarnya ada Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ambil contoh yang misalnya yang gampang aja. Dalam kehidupan kita ya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya perubahan, anicca. Anicca itu ya siapapun, orang yang mengerti Dhamma, tidak mengerti Dhamma, orang yang belajar Dhamma, tidak belajar Dhamma, orang yang Buddhis atau bukan Buddhis, ya semua terkena yang namanya ketidakkekalan. Ya, tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap, semuanya berubah sementara. Perubahan itu setiap saat kita mengalami perubahan, cuman kan kita itu tidak menyadari adanya perubahan itu. Tidak tahu kadang-kadang adanya perubahan itu. Sehingga seringkali yang kita anggap ya hidup ini tidak berubah, hidup ini ajek, kalau kita mendapatkan sesuatu juga ajek, mendapat kesenangan yuk ajek, kesusahan yuk ajek, padahal senang itu juga nanti ya berubah, ya, susah ya nanti ya berubah, apalagi sukses ya nanti juga bisa berubah, gagal ya bisa berubah, wong semuanya itu yang namanya perubahan. Jadi ya karena kita tidak tahu, jadi kita jadi stres kalau berubah. Kalau sudah senang, dianggapnya ajek. Nah, begitu perubahan terjadi, timbul
ya stres, tekanan, tidak menginginkan adanya perubahan. Tapi ya namanya orang hidup ya, tidak bisa kalau tidak berubah. Ya semua bisa berubah. Jadi kalau kita menjadi stres, menjadi kecewa, menjadi tidak bisa terima misalnya, ya kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang menderita sebenarnya, kita sendiri yang susah. Ya, jadi kalau kita bisa menyadari atau kita ingat adanya perubahan, ya itu satu hal yang kewajaran. Ya memang semuanya serba berubah. Ya. Nah kalau semua berubah kan susah tuh Bante. Ya memang orang hidup tuh susah. Katanya Sang Buddha kan duka. Nah sekarang ngadepi murid-murid, kalau fulani bu umur, wenang ngadepi murid, itu ya berubah terus. Hari ini baik, besok bisa kok angel temen ya, nakal. Besoknya nakal berubah jadi baik. Wah kok bisa berubah begini ya. Ya namanya perubahan, anicca. Kalau kita tidak mau menerima itu, menganggap itu sebagai satu hal yang kekal, ya susah. Ada yang sekarang baik, besok tambah lebih baik lagi, syukur. Ya, yang diharap seperti itu. Sekarang baik, besok tambah lebih baik lagi, tambah lebih baik itu. Nah itu yang kita harapkan. Ya, tapi ya kita tidak bisa menolak, tidak bisa memungkiri kalau kok jadi berubah berkurang ya, bukannya bertambah. Nah ini juga yang namanya perubahan. Jadi ya kalau begitu menghadapi orang itu ya memang macam-macam ya Bante. Ya memang kadang hari ini orangnya itu ya baik gitu ya, tapi kok besok kok jadi kurang baik ya. Kok sekarangnya tapi besok juga bisa tambah lebih baik juga bagus gitu. Nah itu yang namanya perubahan. Perubahan itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu membuat kita itu seperti tidak bisa attachment loh saudara. Jadi memegang kuat itu kita akan menderita loh. Itu yang harus kita sadarin. Jadi kalau kita itu attachment memegang kuat-kuat ya, itu nanti kita menderita. Karena semuanya itu akan tidak bisa kita kendalikan loh. Itu hukum alam, itu hukum perubahan itu. Jadi kita kalau terlalu ngotot kenceng banget, malah kita susah sendiri. Jadi ya akhirnya kita harus mengikuti sebenarnya. Meskipun kita tetap berusaha untuk membuat dia menjadi baik. Ambil contoh kalau kita punya anak, ya anaknya berubah, ya udah kita ikutin sambil berusaha membuat anaknya jadi baik. Ya kita layanin, kita didik, kita beritahu, kita ajak, kita ya itu harus begitu. Ya, tapi kalau kita memaksakan, kayaknya susah loh itu. Nanti kita sendiri akan menjadi menderita karena ya itu kita bisa berusaha supaya ya yang terjadi adalah perubahan yang baik, tapi harus kita sadari juga bahwa ya itu seringkali yang kita harapkan ini kok tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya itu. Ya semoga saja sih bisa sesuai. Nah kalau kita usaha supaya orang itu menjadi baik ya, lalu kita bisa membuat dia menjadi lebih baik, ya bagus, itu namanya usaha kita ya berhasil gitu. Dan ya tentu orang itu bisa berubah jadi baik. Jadi orang itu memang ya punya potensi lah berubah gitu ya. Tapi kalau orang itu tidak punya potensi berubah juga, kadang kita juga sulit untuk merubah itu. Sudah sulit lah, lama sekali untuk bisa merubah orang itu. Ya, kadang-kadang kita suka menyerah. Tapi sebenarnya
yaitu kembali kepada kesabaran. Nanti sabar, makanya itu nanti dalam Buddhis ada kanti, ketekunan, sabar, tekun, ulet, itu di situ nanti yang bisa membuat kita itu menghadapin kehidupan ini. Ya semuanya yang diharapkan sih maunya sih baik-baik semua ya. Tapi kan ya namanya orang hidup, kadang-kadang itu ya kita juga tidak baik-baik amat untuk menghadapi itu. Jadi ya kita harus bisa menerima kenyataan dan ya kita belajar bagaimana untuk menerapkan dhamma dalam kenyataan hidup itu sebenarnya itu. Menerapkan ajaran Sang Buddha. Ya. Ada beberapa hal juga ajaran Sang Buddha kan seperti melepas ya. Itu melepas itu berarti ya karena perubahan ya. Jadi kita mesti melepas. Jadi artinya tidak melekat, melepas. Artinya kita juga ya udah melepaskan. Ya. Tapi seringkali orang menjadi salah mengerti. Melepas dianggap membiarkan. Pembiaran itu juga tidak benar, sebenarnya tidak seperti itu. Melepas itu ya kita berusaha dulu. Kalau udah berusaha, terus dengan susah payah kita tetap berusaha tidak bisa mengatasi, tidak barulah kita bisa ya, coba kita itu melepas. Ya. Melepas itu bukan berarti melepas sama sekali, menurunkan grade kita mungkin. Ya mungkin yang dulu kita inginnya grade-nya grade utama yang diturunkan di bawah utama. Kalau tidak begitu nanti kita bisa stres sendiri karena memang tidak mampu, potensi orang itu tidak bisa ke grade yang paling tinggi. Jadi ya diturunkan ke grade yang ke bawahnya. Itu juga termasuk melepas. Jadi bukan ngecul kayak begitu saja, tidak. Ya melepaskan yang kita mauin sebenarnya. Melepaskan yang kita harapkan itu yang artinya kita turunkan supaya ya ini melihat keadaan bagaimana. Yaitu pengantar nanti saya panjang. Ya silakan bertanya. Hah? Semua anicca itu terus mau pegangan apa berarti? Kan rasanya hidupnya jadi apa ya drifting apa ya itu kayak layangan putus gitu karena semuanya berubah terus saya pegangan apa ya biar mantap gitu supaya kita mantap itu sebenarnya anicca ini ada plus minusnya. Plus minusnya itu ya kalau minusnya mungkin kita nganggapnya dia berubahnya menurun. Tapi plusnya itu berubahnya meningkat. Justru karena ada perubahan itu bisa berubah lebih baik supaya lebih meningkat gitu. Meningkat jadi, kan enak Bante, jadi enggak masalah. Nah, itu nah, jadi kalau yang enggak enak itu. Nah, makanya itu di situ bagaimana supaya kita itu menghadapi anicca, ya kita berusaha untuk meningkat sebenarnya. Berusaha untuk meningkat. Ya, sesuai kemampuan kita, kapasitas kita. Jangan berubah lalu menjadi menurun begitu. Nanti bikin soal, bikin masalah. Nah, kalau kita bisa meningkat bagus gitu. Cuman ya memang perubahan yang meningkat ini perlu usaha. Tidak bisa kita hanya kepingin saja. Pengen, ya enggak mungkin. Ada usaha untuk itu. Sebenarnya sih perubahan itu membuat seperti kita itu menjadi orang yang tertantang gitu sebenarnya sih. Jadi melihat segalanya itu bisa berubah, maka kita bisa mengobain sebenarnya, bisa ngobain gitu.
Cuman ya kembali pada diri kita, mau ngobain apa tidak. Gitu. Kalau kita tidak mau ngobain, menerima, nah itu pada umumnya kita hanya pasrah atau ya ibarat kata itu menerima nasib gitu, ya memang tidak akan ada perkembangan buat orang-orang, ya ada perkembangan. Kalau kata-kata bagaimana Bante? Hah? Misalnya saya hari ini ngomong saya akan memberi kamu uang 1 juta, besok saya ganti, kan anicca Bante. Jadi kan orang kan bisa menganggap ini orang pelin-pelan ya, enggak punya prinsip yang jelas gitu. Gimana itu Bante? Enggak bisa, itu bukan anicca. Itu bukan anicca. Enggak bisa. Itu apa tidak itu kurang ajar Bang ya. Apa? Kurang ajar itu. Apa tidak janjinya tidak tepat gitu loh. Kalau janjinya tepat ya mestinya segitu ya, ketepatan aja. Ketepatan. Pendapat itu kan kadang-kadang saya berpendapat A hari ini, besok pendapat saya berubah jadi B. Kan sepertinya orang kan jadi bisa menganggap ini kok plan ya, kok berubah-ubah, esok dele sore tempe gitu. Terus taunya kan kita tahu kan dalam Dhamma itu ya pikiran pun berubah gitu. Saya hari ini mikir A, besok mikir B kan bisa aja, tapi dalam hidup ini kan kadang sulit penting. Ini kok berubah, pikirannya kok berubah seperti itu gimana? Peraturan hari ini dibikin peraturan A, besok berubah peraturannya B aja, itu tidak cocok gitu. Dia harus ada itu ya. Maksudnya tanpa dasar yang ya kuat itu. Itu kalau harus ada dasar yang kuat sebenarnya untuk melakukan perubahan itu. Kalau tidak ada dasar yang kuat itu semaunya sendiri, itu bukan tidak bisa dikatakan perubahan. Perubahan itu sebenarnya ya ada dasarnya tuh, ada semacam ya, kalau dalam kehidupan kita misalnya saya, perubahan itu ada sebab, ada akibat. Itu jadi ada sebab dan akibat yang menjadikan itu berubah gitu. Ya, jadi tidak begitu saja berubah. Ya. Memang itu bisa jadi perubahan, tapi perubahan yang ngawur, jadinya ngawur, enggak jelas. Karena harus ada sebabnya apa kok bisa seperti itu. Gitu. Ada sebab dan ada akibatnya mesti. Sebenarnya yang perubahan itu kan juga mengikuti hukum sebab akibat. Saya mengikuti hukum sebab akibat itu sendiri, kausalitas itu. Itu mungkin bisa dibagi dua Bante. Terhadap diri sendiri yang pertama, kemudian yang kedua terhadap orang lain. Seperti tadi Wena ngomong, kelihatannya ini anicca yang diterapkan pada orang lain. Jadi saya janjiin orang gini, besok udah berubah lagi tanpa dasar yang tepat, misalnya seperti itu. Itu kan bukan Dhamma gitu. Tetapi kalau ke dalam diri sendiri, misalnya saya hari ini mau berjanji untuk gini-gini, itu kembali pada tadi yang kata Bante, itu harus meningkat. Kualitasnya tuh harus diupayakan supaya meningkat gitu kan Bante. Jadi nggak bisa semau gue gitu kan. Nggak bisa. Kalau ada perubahan, kan ada dua macam toh. Ada perubahan yang alamiah di dalam anicca itu, ada juga perubahan yang karena lingkungan.
Lingkungan itu kan karena kita sendiri yang melakukan. Tapi alamiah itu kita tidak bisa menolak. Seperti kalau kita itu anak kecil kemudian berubah menjadi dewasa, jadi remaja, dewasa, tua, meninggal dunia. Itu alamiah. Itu alamiah ya. Memang itu alamnya maunya alam semesta itu seperti itu, perubahan itu mesti terjadi. Jadi seperti meninggal dunia ini perubahan yang alamiah gitu. Tapi ada juga perubahan-perubahan yang disebabkan yang bukan alamiah sebenarnya. Ya. Perubahan-perubahan yang dari sebab akibat, ya, dari lingkungan. Nah, di mana kita berada itu kan tidak begitu saja alamiah gitu. Ya, kalau lingkungannya baik jadi baik, lingkungannya buruk jadi buruk. Nah itu kan tidak alamiah tuh sebenarnya. Macam-macam sih bentuk perubahan. Ada perubahan yang mendadak, ada perubahan yang bertahap. Itu begitu. Yang mendadak tiba-tiba, ya tiba-tiba seperti yang misalnya tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba kebakaran itu perubahan. Tapi ada yang bertahap, ya. Nah, bertahap itu artinya melalui proses-proses pelan-pelan, akhirnya baru terjadi perubahan yang tampak. Nah itu kan jadi macam-macam juga perubahan itu. Bante, kalau dilihat di sini ini kan boleh dikata kebanyakan orang tua, Bante ya. Ada yang kalau muda, kebanyakan. Iya ada tua-tua. Seperti yang tadi Bante katakan, kalau misalnya anak remaja gitu, itu kan mereka tuh kan pasti milihnya tuh milih yang seneng-seneng gitu, Bante. Kalau dengar Bante ngomong gini nih, kelihatannya yang doyan cuma orang tua, Bante. Anak muda tuh masih nganggapnya waliyah gitu. Jadi apakah boleh dikatakan jadi agama Buddha itu cocok untuk orang tua, Bante? Ya enggak juga. Yunda, ini pas lagi ngomongnya Anicca, coba aja diganti tema, di switch ganti yang lainnya, nanti ganti untuk yang muda-muda ya bisa juga. Cuman ini pas sebenarnya kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang yang dari segi yang positifnya gitu. Anicca itu bukan dari segi negatifnya. Kalau dari segi positifnya itu bahwa semuanya perubahan itu perubahan yang maju, yang perkembangan begitu. Bukan kemerosotan, tapi peningkatan gitu. Maksudnya gitu. Dari segi positifnya. Kalau kita lihat dari segi positif, bukan dari segi negatifnya. Kalau segi negatifnya kemerosotan memang. Nah itu tergantung dari sudut pandang kita mau lihatnya bagaimana. Kalau anak muda misalnya melihat ini sebagai suatu peningkatan, perkembangan, ya bagus. Memang itu yang membuat ya, kehidupan kita bisa berkembang, bisa meningkat begitu. Nah, dan tentu di dalam hal nanti arahnya itu perkembangan peningkatan untuk apa? Perkembangan peningkatan kualitas dari kehidupan kita itu. Jadi kualitas hidup kita makin lama makin meningkat gitu. Ya. Maksudnya kehidupan kita makin meningkat itu gimana, Bante? Karena kalau sekarang ini kita ngadakan meeting misalnya, kalau anak muda itu kan hura-hura gitu ya. Kalau orang tua tuh kalau meeting mesti ngomongkan piye kabare sehat gitu. Terus nanti yang diomongkan loromu obatnya apa? Jadi Aniccanya tuh seperti itu. Nah kalau kita lihat posisi bahwa perubahan itu nantinya mesti mati, maka bagaimana kita ini sebagai orang yang kenal Dhamma
apakah nggak ada tuntunan gitu berarti mengadakan meeting untuk orang-orang tua itu sebaiknya topiknya apa gitu Bante? Jangan cuman kowe lorone apa Bante? Topiknya ke ini saja Bu. Kalau Bu Lani mau pakai Maslow. Oh. Diagram Maslow. Maslow punya diagram itu bagus. Memang kalau kebanyakan kita itu kan yang kan diagramnya kerucut. Yang paling bawah ini kan masih urusannya makanan, happy apa ya, hidup yang begitu-begitulah. Nanti meningkat ke atas, meningkat sampai kepada sesuatu yang paling atas itu apa? Nah, paling atas itu adalah pengakuan diri, keberhasilan, aktualisasi diri. Itu perubahan dari bawah naik ke atas. Itu sudah bisa dipakai sebenarnya untuk siapa saja. Kalau saya sih pakainya bisa. Wong itu bisa dipakai untuk apa, karyawan, untuk siapa, itu bisa naik ke atas. Makin lama orang itu kalau sudah ini selesai membutuhkan yang ini, layernya itu makin meningkat kan. Nah, itu kebutuhan kita yang paling puncak adalah integritas, aktualisasi diri. Nah, itu. Nah, di situ sebenarnya itu seperti Buddhis loh, aktualisasi diri sesuai dengan Dhamma. Dimasukkan Dhamma saja. Iya, sesuai dengan Dhamma. Akhirnya itu bisa menjadi orang-orang yang bisa katakan ya orang-orang yang menjalankan Dhamma dengan sungguh-sungguh, itu paling atas. Itu paling utama malah dibandingkan yang bawah-bawahnya. Kalau orang bawah mungkin lebih menyukai urusan sandang pangan, nanti urusan apalagi yang lain keamanan, sosial, urusan sosial itu diutamakan. Ini nanti yang paling atas yang diutamakan adalah apa maknanya Dhamma, kehidupan ini gitu ya. Pada Dhamma sendiri bagaimana dia itu menggunakan Dhamma, jadi menerapkan Dhamma itu dalam kehidupan sehari-harinya dia. Sebaiknya kalau seperti itu, pertanyaan apa yang kita sebagai orang yang mau mati ini kalau ketemu itu sebaiknya ngomongnya gimana Pak? Misalnya saja, bukan sehat, bukan gitu, tapi misalnya aja tadi yang dikatakan, gimana hari ini keluhuran apa, selama kita nggak ketemu ini keluhuran apa, peningkatan apa yang sudah kamu perjuangkan, misalnya begitu? Bisa. Atau yang kita lebih mengatakan bagaimana dengan misalnya persiapan mati? Jangan persiapan mati. Nanti sudah negatif thinking nanti. Bagaimana dia itu misalnya dengan perbuatan baik, apa sudah ikut latihan meditasi, apa sudah ikut puja bakti. Ayo ikut puja bakti yuk, tempat saya ada puja bakti. Ayo ikut latihan meditasi yuk, gitu. Itu kan sebenarnya peningkatan. Peningkatan layer dari yang bawah naik ke atas sampai kepada aktualisasi diri. Maksudnya seperti itu. Itu diagram itu bagus banget, itu sering saya pakai. Moga-moga sih tahu kalau nanti tanya Bulani diagram itu. Itu pernah diterangkan psikologi. Psikologi ya. Psikologi. Maslow itu psikolog. Ya, psikologi. Cuma nanti yang sangat mungkin perlu diterangkan itu Bulani bisa jelaskan itu nanti mengenai diri. Udah, justru diri itu diri Dhamma. Nah ya makanya harus dimasukkan ke dalam Dhamma. Nanti Bulani bisa jelaskan pakai itu. Itu sangat menarik, betul. Karena orang-orang itu masih di layer ini, layer ini. Nanti kemudian paling atas itu kita aktualisasi pada Dhamma gitu. Jadi justru kita sudah mendalami Dhamma dan kita akan menggunakan Dhamma. Self-nya tuh self Dhamma gitu loh. Bukan atanya ego. Bukan ego. Kebanyakan kan menujunya ke sana Pak. Udah. Nah ini kita robah. Dhamma. Kita robah. Iya. Robahin. Iya. Kepada Dhamma. Ke Dhamma. Itu kelihatannya baik untuk dipaparkan.
pertanyaan Bante tadi sangat membuka cakrawala kita. Kalau ketemu ngomongnya jangan cuma sakit gitu ya, tapi sudah meditasi di mana saja. Iya. Gimana praktek Udah bisa, meditasinya? udah ikut pernah latihan meditasi belum gitu. Itu lebih bagus daripada kok mau mati ya. Karena meskipun kita tidak bicarakan itu, kita pasti akan meninggal. Jadi tidak usah kita bicarakan itu, wong itu pasti akan terjadi. Justru yang ini, yang tidak pasti terjadi itu ya latihan meditasi ini. Nah ini yang harus didongkrak, harus dinaikkan. Apakah dia sudah pernah latihan meditasi, atau dia puja bakti gitu, ikutin dhamma kelas, atau itu studi-studi seperti itu. Sering lihat YouTube enggak itu khotbahnya Bante itu juga bisa banyak sekali khotbahnya biku-biku di YouTube itu juga. Dia juga bisa membuat kita mengerti dhamma. Jadi bisa diskusi dhamma melalui topik-topik yang ada gitu ya Bante ya? Iya. Thank you. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau tanya, kami persilahkan. Baik. Bante, mau tanya sehubungan dengan latihan meditasi. Ya. Itu apakah penting kalau kita misalnya setahun sekali meluangkan waktu untuk retret? Ya penting banget. Manfaatnya kan tadi Malah harusnya ada setahun sekali, Setahun. tiap hari. Tiap Itu hari ada prakteknya waktu, setiap hari, ya tapi tiap hari ada waktu untuk yang ya terpusat seberapa jam, setengah jam gitu. ya. Heeh. Terus yang setahun sekali retret Ya, itu retret apakah boleh. kalau misalnya latihan sudah setiap hari Ya. nih, nggak ketang tadi seperempat jam, Ya. apakah masih perlu mengambil retret? Bisa, karena kalau sebenarnya 10 hari. kalau latihan sendiri itu kan lain dengan latihan bersama. Kalau latihan bersama itu ada pengaruh teman. Temannya bisa ikut memberi semangat pada kita. Kalau latihan sendiri itu kadang-kadang malah timbulnya kadang kebosanan, kadang rasa enggan. Justru kalau ada teman itu bisa ada yang menyemangati gitu. Bagus kalau bisa bersama-sama. Wong itu hanya latihan kesadaran kok. Meditasi itu kan sebenarnya bukan apa-apa, bukan hal yang sulit, hanya mengamatin kesadaran kita saja. Menyadari apa yang kita nafas masuk keluar, menyadari apa yang kita lakukan, itu menyadari saja kan itu sudah meditasi. Loh, menyadari ngomong begini saja sudah meditasi. Ya. Ada yang lain? Saya itu meditasi katakan sehari 1 jam. Tapi saya kemudian menjadi makin serakah, jadi makin banyak kemarahan, masih makin banyak kesombongan. Loba dosa moha saya meningkat. Itu seandainya terjadi seperti itu, yang salah apa nih? Saya meditasi retret 10 hari di sini, 10 hari di sana, seminggu di sini di sana. Tetapi loba dosa moha saya makin besar. Yang salah di mana Pak? Ini Terjadi, yang Bante? Tiga pinter bulan ini takone. Ya. Kan, Sebenarnya maaf, tidak ada Bante. yang salah. Saya itu kan memegang jurus-jurusnya Bante Joti itu kan banyak ya. Misalnya aja bagaimana kita tahu bahwa kita ini maju dalam dhamma. Pernah Bante Joti menjawabnya, ya kita lihat loba dosa moha kita meningkat apa menurun kan gitu. Nah sekarang kalau orang itu yang terjadi kelihatannya meditasinya wah kesana kemari, tetapi kalau marah lama banget misalnya gitu, kalau gampang tersinggung, egonya selangit, maunya masih banyak.
tapi dia rajin loh Bante. Meditasinya sungguhan enggak? Nanti saya tanyakan dulu ya Bante. Nah, Tapi maksudnya meditasinya sungguhan tidak. Kalau memang dia sudah, ambil contoh di andai saja, andai dia sudah meditasi baik ya, tapi dia masih seperti itu, berarti pengaruh lingkungan. Berarti pengaruh di mana lingkungan sehari-harinya. Lingkungan sehari-harinya bagaimana? Dia sekitarnya dia ini sehari-harinya bagaimana? Sekitarnya itu orang-orang yang serakah, orang-orang yang loba dosa moha atau bagaimana? Kalau orang-orang seperti itu ya itu mempengaruhi juga. Ya. Kecuali kita meditasinya sudah berkembang sampai tingkatan-tingkatan yang kuat sekali yang tidak bisa dipengaruhin. Tapi kalau kita masih bisa dipengaruhi sekitarnya, tentu kita masih gampang dipengaruhi sekitarnya. Kadang ada orangnya meditasinya bagus, tapi kemudian pengaruh dari ambil contoh keluarga, istri, anak, menantu dan lain-lain susah. Nah, itu yang sebenarnya juga perlu kita perhatikan. Karena pengaruh sekelilingnya ini membuat dia itu menjadi tidak bisa istilahnya itu mempertahankan hasil daripada meditasinya itu. Itu kalau meditasinya benar-benar bagus loh ya, sudah bagus. maksudnya bagus gimana Bante? Ya, artinya dia sudah bisa, kesadarannya sudah kuat. Sudah kesadaran kuat. Pada saat dia meditasi, sebenarnya tidak, pada saat dia meditasi, dia bebas dari loba dosa moha. Pada saat dia meditasi, tenang, ya, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada keegoan pada saat dia duduk bermeditasi itu saat itu sudah bisa bebas loba dosa moha. Meskipun hanya sekejap toh, meskipun hanya sesaat, ya enggak apa-apa, tapi itu sudah bagus sebenarnya. Kalau itu dipertahankan beberapa saat lamanya, seberapa jam, setengah jam sudah bagus juga. Sebenarnya dia tahu bahwa itu yang namanya kebebasan dari loba dosa moha itu seperti itu rasanya. Ya, rasanya itu kayak gitu loh. Itu dia sudah ngalamin sebenarnya rasanya seperti itu. Nah, cuman bagaimana dia mempertahankan itu bisa di tengah-tengah masyarakat. Nah, kadang-kadang di tengah masyarakat ini dia tidak kuat, keseret. Nah, Berarti kan orang yang bermeditasi itu harus menyadari, oh ini saya paling enggak sesaat ini saya bebas dari loba dosa moha. Begitu dia ngerti itu kan bisa dijadikan apa ya Bante? Mudeng gitu loh, yang hati-hati. namanya tidak ada loba, tidak ada dosa, tidak ada moha, itu seperti itu. Tapi kalau nggak pernah ngalami, nggak pernah ngerasa kayak gimana Bante? Hati-hati Bu Wena, hati-hati Bu Wena. Begitu dia menyadari saya itu sudah ada ego. Hati-hati. Itu sudah ada ego. Sebenarnya enggak usah menyadarin. Ya otomatis dia itu sebenarnya tahu itu yang namanya kebebasan loba dosa moha. Tidak ada aku, tidak ada saya, enggak ada. Begitu ada saya, hati-hati. Nah, biasanya meditasi sayanya masih muncul. Itu yang menyebabkan orang lalu menjadi egonya kuat. Sayanya muncul. Jadi wah, kognitif ya Bante? Ya. Bukan kesadaran ya? Kan. Sayanya yang muncul. Wah, saya sudah begini. Wah, saya sudah berhasil. Wah, saya sudah tenang. Saya semua. Wah, bagaimana? Begitu selesai meditasi, wah, saya sudah berhasil. Wah, egonya muncul. Dari situ nanti itu tidak bisa. Nah, itu nanti itu yang meditasinya jelek akhirnya. Sehingga menimbulkan ya loba dosa mohanya berkembang. Mengetahui bahwa ini kondisi non loba, non dosa, non moha, bagaimana orang ini iya maksudnya Tahu dengan sendirinya Bu Wena. ya tahu. Iya. Harusnya gitu toh Bante. Iya. Oh, iya. Orang sedih. Kalau nggak tahu Bante. Enggak tahu ya memang ya urung tahu. Coba
jawabane ngono lah. Itu kalau Bante Sumedo, kalau ini yang buku lagi saya baca itu menerjemahkan situasi itu menarik. Bante Sumedo ngomong ya, it's like this gitu. Ini kayak gini. Ya udah cuman oh kayak gini gitu. Iya. Jadi bukan aku gini, aku gitu enggak enggak bisa. ya. Oh cuman kayak gini gitu. It's like this. Justru itu enggak bisa enggak bisa diaku. Berarti anu ya Bante. Kalau kita meditasi yang menyebabkan kita enggak tahu itu kan kebodohan, Bu. Iya, Moha. iya, Bante, iya itu. Itu justru kita masih punya moha. Iya. dan itu dikembangkan ya Bante dengan Ya, adanya aku. Iya. Justru nanti kalau kita sudah mohanya berkurang, itu kita tahu sendiri, oh itu bebas dari loba dosa moha itu ya. Karena mohanya udah berkurang. Gitu. Memang biasanya begitu kok. Kalau kita meditasi ya merasakan tenang, itu ya tenang aja itu sudah. Jangan menganggap saya sudah itu. Malah egonya gede. Maka bisa dilihat bahwa orang-orang yang katanya meditasi tapi egonya meningkat, berarti dia salah di kognitif ya Bante. Pada waktu dia meditasi, dia menganalisa situasi itu dengan bahasa, bukan dengan kesadaran. Betul. Betul ya Bante ya? Iya, betul. Kognitifnya jalan. Kognitifnya yang jalan. Iya, betul. Benar itu. Ini satu poin yang sangat penting untuk melihat sebenarnya aku maju apa enggak kan gitu. Iya. Kalau aku maju berarti pada waktu aku meditasi ini pikiran yang terus berjalan ini berhenti sejenak untuk digantikan dengan kesadaran yang tidak berpikir. Iya. Gitu ya Bante ya? Iya. Kalau kognitifnya tetap berkembang, maka yang jadi adalah mohanya meningkat. Gitu Bante? Dengan mohanya meningkat, loba dosa ikut meningkat. Itu kalau diceritakan Pancakanda jelas. Kalau pikiran itu bentuk pikiran, sangkara, bukan winyana. Nah, kalau sangkara yang berkembang, egonya bisa berkembang. Karena bentuk-bentuk pikiran, itu permainan pikiran. Permainan pikiran kita yang masih ini saya itu bentuk pikiran semua kan. Tipuan. Iya. Itu kan bukan merupakan kenyataannya. Kenyataannya justru di kesadarannya itu. Berarti Dimana harusnya kesadaran memperkuat yang meningkat. winyana atau Bante? Winyana. Bukan Winyana. sangkara kan? Bukan terbalik. sangkara, bukan. Nah itu nanti ke sana. Lah kebanyakan orang masih keblosok di sangkara. Betul. Sehingga apa? Sehingga itu menimbulkan ego, menimbulkan kebanggaan, menimbulkan merasa diri hebat dan macam-macam. Karena keblosok masuk ke sangkara. Kalau dia masuk kepada winyana kesadaran, dia diam sebenarnya. Dia itu bagaikan gong pecah itu sampai di Dhammapada. Tidak bersuara, diam dia itu. Karena dia udah ngerti dengan sendirinya kok. Dia ngerti sendirinya. Di dalam kurikulum Bante. Kurikulum itu kan ada apa yang ditransfer gitu ya Bante. Sesuatu dari sumbernya ditransfer ke muridnya kan. Kalau pelajaran kita sebagai guru, kita mengajarkan sesuatu, sumbernya ini mentransferkan sesuatu ilmu katakan sampai ke destination tujuannya. Caranya ini metodologi, metode. Betul. Kemudian pada waktu sudah nyampe ke tujuan, kan ada assessment Bante. Testing lah, ujian lah. Nah, kalau kita ini Asesmennya meditasi. ya Udah tebal takon asesmen meditasi. diterangkannya gimana Bante? Gimana ini asesmen meditasi hasilnya kita dapat 90 atau dapat 20? No duka, No duga. tidak ada penderitaan. Semakin kita maju, dukanya Sedikit. semakin sedikit. Belum. Makin sedikit. Itu kan
kontradiksi dengan duka toh. Berkebalikan. Kebalikan. Ya. Makin tinggi dukanya makin sedikit. Kecil. Duka ini kan macam-macam. Duka ada perasaan, duka yang perubahan. Semeleh, iya. Yang katanya semeleh dalam bahasa Jawa. Sumeleh itu sama, pun masih ada dua macam ya, Pak. Sumeleh itu sama dengan melepas. Nyelehke itu melepaskan. Sumeleh. Lah, di dalam meditasi itu memang pakai sumeleh pertama kali. Kita kalau mau meditasi itu memang harus lewat sumeleh dulu. Soalnya kalau ndak sumeleh, nanti pikiran kita muter. Ada aja yang dipikirkan, Apa wae metu. Sing ono pikiran metu. Sana sini mikirnya. Nah, itu kalau nyumeleh kayak itu disalehke. Supaya orang metu, supaya ndak keluar. Nah, le nyumeleh kayak itu gimana? Malah saya ngajari nyumeleh kayak itu ya le jagong itu sing kepenak gitu loh. Relax badannya. Itu sudah bisa semeleh. Terus malu jangan sampai ada ketegangan. Ya, tutup mata dengan tenang aja. Terutama di leher sini ada ketegangan, dikendorkan semua kendor ke itu podo karo nyumeleh ke. Sampai badan ini tidak terasa. Badan itu menjadi halus sampai nggak terasa sama, nggak punya badan itu, nggak punya tubuh gitu loh. Itu sumeleh sampai kosong, nanti suwung. Nah, masuk suwung kosong, karena merasa kosong, nggak ada apa-apa, kosong. Nah, sekarang tinggal milih di situ, mau ke kosong atau mau ke vipassana. Nah, milih di situ nanti. Itu jalannya itu nanti motong. Kalau mau kosong nanti lain lagi. Saya tidak ngerti terusannya karena saya tidak meraktekkan. Tapi kalau mau ke vipassana, pakai objek nama rupa itu. Karena begitu kita sudah tidak ada apa-apa ya, itu masuk objek itu mudah banget, sangat mudah. Begitu kita memperhatikan napasnya itu juga jelas. Lalu memperhatikan bentuk-bentuk pikiran yang masuk keluar juga kita jelas. Satinya kita itu muncul karena sekali lagi sati perhatian kita itu muncul. Karena apa? Sudah sumeleh. Tidak terjaga. Nah, satinya muncul itu lalu dipakai dengan sampajanya vipassana masuk vipassana. Nah, cuman ini modelnya agak lain dengan Goenka. Beda. Memang meditasi kan macam-macam. Wedana nupassana. Nama rupa. Objeknya itu objeknya cita nupassana. Cita bawana. Cita nupassana. Sadar. Ya macam-macam ya. Cita nupassana itu berarti menyadari masuk keluarnya bentuk pikiran. Cita. Kita tahu bahwa kita berpikir. Yes. Nah, kalau sing bagian itu tahu yang kalau sumeleh diteruske. Nah, Ya. itu Kalau sudah semeleh, ya saya tadi sepakat sekali sama Bante. Apa yang disampaikan Bante tadi, Bante. Jadi
kalau sudah sumeleh kita menuju kepada objek yang tadi Bante menunjukkan, tinggal pilih, mudah sekali kan itu Bante. Kalau Iya. kalau ke Vipassana kan dibelokkan. Iya, betul. Kalau enggak Terus- dibelokkan, Terus menuju ke jana berarti ketenangan yang mendalam Bante. Kalau sudah sumeleh, itu menurut pemahaman saya dari berbagai macam wacana yang karena sumeleh tadi saya juga sependapat enggak ke situ. bahwa apapun yang ada di dalam kognisi atau Bukan jana Pak, itu. ya paling tidak nanti kan mengarah ke sana Bante. Buddhis, itu bukan Buddhis. Bukan, maksud saya versi Buddhis. Oh, di versi Gitu Bante. Buddhis. Jadi setelah sumeleh, kalau mereka kan lain Bante. Bukan, saya tidak membicarakan sumeleh apa namanya arti umum Bante. Sumeleh yang disampaikan Bante tadi itu betul sekali meninggalkan apa yang ada di dalam benak pikiran itu tadi sudah betul sekali menurut saya. Nah, tinggal mengarahkannya kalau sudah kita ada ketenangan, sudah tidak terikat masa lalu maupun berpikir masa depan, itu yang namanya sumeleh itu nanti kelihatan. Oh iya, saya sekarang ini. Nah, untuk itu bisa memilih ke arah ke arah jalan ke jana ya atau ke jalan ke Vipassana. Ini baru menuju ke jalan loh Bante, belum sampai kemana-mana. Itu pemahaman saya begitu Bante yang tadi disampaikan. Sumeleh nek diteruske itu kekosongan. Suwung. Sonyo. Begini Bante, kalau kekosongan, mohon maaf, kekosongan dalam hal apa ini Bante? Itu beda. Iku beda engko omongane. Nah, kalau kita bicara kekosongan gampang aja. Loh kalau kosong terus apa? Kita ini masih ada kesadaran paling tidak. Kalau kognisi tadi sudah lerem, cetasika sudah mulai meredam betul-betul, tidak ada luba dosa muah tadi yang Bante sampaikan. Nah, itu orang mengatakan kosong, kalau saya tidak sependapat. Lah kalau kosong nggak ada kesadaran terus apa itu Bante? Kita belum bisa. Apakah itu menembus jalan ke yang namanya nibbana? Saya juga belum berani mengatakan seperti itu Bante. Itu mungkin pendapat saya Bante. Ya wis. Ya wis. Ya itu pemahaman saya Bante. Ya wis. Tapi yang lebih kanggo gawe kehidupan sehari-hari Bante. Itu kan sebenarnya bagaimana kita melatih pikiran untuk tadi ketenangan, kemudian menujunya mestinya ke Vipassana karena wi itu special, pasana melihat. Jadi Vipassana itu melihat dengan cara yang khusus. Dan itu Sang Buddha menunjukkan akhirnya Vipassana ini akan menimbulkan pengetahuan tentang ini baik, ini buruk. Terus kita ini kayaknya lebih mantep milih yang baik gitu Bante. Benar Bante. Jadi kalau saya dulu misalnya aja belum latihan Vipassana, kalau tahu baik, tapi kalau saya enggak suka aku. Nah, saya enggak mau baik. Tapi kalau saya meningkat dalam Vipassana, maka saya akan lebih mantap. Aku seneng iki tapi gue elek. Jadi ya enggak, saya pilih yang baik. Ada kekuatan di situ. Misalnya seperti itu saya anggap salah satu dari manfaat Vipassana, melihat dengan cara yang Buddhis itu. Sang Buddha mengatakan misalnya ini loba ini enggak baik, ya udah tinggalkan, itu tuh lebih rela gitu. Ini dosa, salah, membawa pada penderitaan. Maka kita mundur. Bukan. Enggak begitu. Itu masih ada like and dislike. Enggak bisa. Nanti di dalam Vipassana itu ada namanya Vipassana Nyana, pengetahuan Vipassana. Itu kita akan mengalami kondisi-kondisi di mana kita akan merasa istilahnya itu di situ disebutnya itu merasa jenuh, merasa muak, merasa tidak
tidak bisa terima, tertarik itu ya, dispassion itu. kepada hal-hal yang negatif-negatif. Itu otomatis akan kita dapatkan ketika kita sudah meningkat. Jadi itu bukan merupakan penolakan, bukan aku yang menolak, bukan, tetapi secara otomatis aku tidak bisa mencondongkan terima, diri. itu ya, mencondongkan diri kepada Yang hal baik. yang nanti aloba dosa amoha. Itu Sedangkan otomatis, yang Bante, loba ya? dosa otomatis. Mencapai Loba dosa moha itu nanti akan membuat ditinggalkan gitu, ditinggalkan. Itu Sehingga, salah satu dari manfaatnya meditasi, Bante ya. iya. Nah, itu terjadinya kenapa kecondongan tidak bisa terimanya itu karena apa? Karena kita tahu anicca dukkha anatta. Justru karena perubahan, karena adanya penderitaan dan tanpa aku itulah yang nanti membuat kita itu akan membuat yang namanya loba dosa moha itu menjadi tersingkir dengan sendirinya. Bante, kan kita ketemu 2 minggu lagi tuh, Bante. Ya, Itu bawa tulung, Bante. Itu kan nyana-nyana itu, Pak, Bante. Sampai ke itu, please talk about them. Itu kan salah satu diantaranya kan nyananya itu, tapi nama rupa, ya, apa nyana, nama rupa parijeda nyana, itu dan apa, seterusnya apa, itu. Ya, itu mungkin Cuman suatu penjelasannya ketika, lumayan ya, dalam itu loh. enggak apa-apa, Bante. Tinggi Cetek-cetek aja enggak dan apa-apa supaya wangel. kita rodok nyicipin gitu, Bante. Nyicipin. Ya, karena paling tidak meskipun kita itu gerambiang, tapi pernah pernah diajarin gitu, Bante. 16. Ya, 16 nyana itu. Vipassana nyana. 2 minggu lagi ya, Bante ya. Ya. Soalnya ini mungkin ada yang tanya-tanya yang lain. Di Elengke itu si apa? Gede nanti ngeling-elengke saya. Vipassana nyana. Itu memang yang ngajar saya pelajaran Itu kan sama di Tera. mana Bali itu kan undang-undangnya 16 Iya, Bante. Ditulis iya, itu. Wah, iya, indah. Itu nama rupa parijeda nyana apa dan seterusnya. Selamat malam Bante, izin Bante. Yo. Apa? Yang saya ingin tanyakan tadi, ini udah ke belakang lagi Bante ya. Ya. Mengenai tadi ketika kita bertemu seseorang, tadi kan Bante mengajarkan kita untuk bertanya yang tentang meditasi dan segala macamnya. Lalu itu kalau yang sesama Buddhis. Nah kalau yang temen yang lain Bante, apa kalau ditanya, oh bersyukur saya masih hidup seperti itu Bante? Atau adakah yang lain yang mungkin kalau kita membahas tentang meditasi kan kemungkinannya kecil ya Bante ya? Itu kira-kira seperti apa Bante ketika kita menghadapi yang seperti itu? Lalu yang kedua tadi mengenai ada bahasan meditasi juga, ada bahasan cita juga. Kalau saya tidak salah Bante, cita dan cetasika itu kan dibahas di Abhidhamma Pitaka Bante. Lalu seberapa pentingkah Abhidhamma Pitaka itu untuk kita? Karena mengingat di masyarakat yang sering dibahas adalah sutta dan sutta. Seperti itu Bante. Tapi untuk Abhidhamma itu jarang sekali untuk dibahas. Kalau Vinaya Pitaka kan memang mungkin kita paling hanya Pancasila Buddhis atau Atanggasila seperti itu Bante. Terima kasih. Yang pertama itu kalau ketemu sama orang non Buddhis ya, yang bukan Buddhis ya. Iya Bante. Apa sehat apa gitu saja. Semoga sehat dan bahagia. Nah itu toh. Nah sehat dan bahagia itu yang ketemu dengan non apa sehat ya, syukur sehat bisa bahagia sudah gitu saja. Nah, nanti yang non Buddhis toh. Nah, yang paling bisanya seperti itu. Terus paling kalau dia tanya ya sehat ya baguslah, syukur gitu. Ya mensyukuri kehidupan ini karena hidup itu memang perlu disyukurin gitu aja. Itu lebih simpel saja. Ya. Nah, yang sebenarnya disyukurin ya karena kebaikan kok bisa sehat ya karena kebaikan kita membuat kita itu menjadi bisa sehat.
ya kita sekarang itu mendapatkan apa yang kita sudah kita lakukan kemarin-kemarin gitu, bisa seperti itu. Ya kurang lebih lah bahasanya seperti itu. Kalau abhidhamma itu buat pengetahuan bagus, karena di sana akan menjelaskan mengenai yang namanya itu toh cita, cetasika, rupa dan nibbana. Nah, jadi bermacam-macam cita, ada berapa macam kesadaran, ada berapa macam bentuk-bentuk pikiran, cetasika, ada berapa macam rupa, ya jasmani ini dan lain-lainnya. Itu sebagai buat pengetahuan bagus, buat pengetahuan. Nah, ya terus ya sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan apa meditasi ya ada, karena di sana itu kan meditasi kan juga membahas mengenai kesadaran juga. Jadi ya itu terkait juga dengan meditasi sebenarnya. Cuman di abhidhamma ini dirinci kesadarannya berapa macam. Itu abhidhamma punya. Bante, ada orang yang, tapi bukan Buddhis ya, yang ngomongnya gini, wes aku ki pasrah Allah kan gitu ya. Tapi nek iso njaluk, kalau bisa minta itu jangan sampai kita itu mau mati itu banyak penderitaan dan lama penderitaannya. Terus saya ngomong, wah bagus, tapi kan belum tentu bisa minta gitu kan. Jadi mbok sudah nerima saja apa yang terjadi nanti, ya udah. Kalau kita harus lama menderitanya atau banyak menderitanya, ya udah dilakoni aja. Terus dia ngomong, tapi tidak bisa, kita harus minta karena kamu akan diberi. Pintu harus diketuk, maka ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Kan begitu kalau di kitab suci tetangga. Nah, menghadapi hal-hal seperti gitu itu, kalau kita lihat bedanya antara dhamma dengan keinginan seperti itu, gimana Bante? Iya. Di sana soalnya ada sosok yang dimintain. Itu yang ada yang jadi soal, sehingga dia itu betul-betul bisa meminta karena sosok yang dimintain itu yang dia. Nah, kalau di tempat kita meminta masang Buddha itu kita itu jadi nggak bisa. Tapi sebenarnya ya kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan apa yang disebut metode juga, metode di mana ya kalau sebelum kita ambil contoh sebelum kita meninggal dunia, ya gunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Itu bisa juga toh. Jadi kita tidak usah minta, tapi kita bisa mendapatkan juga ya, dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik begitu. Caranya supaya kita tidak menderita sebelum mati, atau menderitanya nggak lama atau nggak banget gitu. Gimana? Entah apa? Jurinya. Karena kan kebanyakan dari kita tuh kan kalau mau mati kan ada rasanya ketakutan untuk wah kok itu stroke sampai 6,5 tahun, itu sampai di dodel itu pakai ventilator itu sampai kan ada kengerian juga.
Lalu bagaimana kita memberikan kesadaran untuk ngeleremkan pikiran dalam hal seperti itu, Bante? Karena kan kita nggak tahu apa yang menanti kita. Terus untuk menasehati harusnya gimana, Bante? Thank you. Gini, kita larinya itu pada penjelasan hukum karma. Ya, jadi ya sebenarnya kita tidak akan mengalami seperti itu kalau tidak kamanya. Tidak akan mengalami seperti itu kalau kita itu tidak punya kama yang buruk begitu. Jangan khawatir, jangan lalu takut, jangan cemas. Kan seperti Sang Buddha katakan di dalam Sang Buddha itu Buddha rupangnya itu kan yang Sang Buddha meyakinkan supaya ini ngajar kalau ini. Yang lain itu ada yang Sang Buddha itu jangan takut karena memang itu bukan karma kamu. Jangan khawatir ya menghadapi kehidupan ini. Jangan cemas ya, karena kembali lagi ya itu semua adalah ya karma kita masing-masing. Ya. Jadi kita akan menanggung akibat dari karma kita masing-masing. Maka itu kan di situ ada semacam menguatkan batin kita supaya kita itu tidak menjadi khawatir dan sebagainya. Itu menguatkan batin kita bahwa ya kita kembali pada kama wipaka kita masing-masing. Nah itu tentu dengan persyaratan ya kama wipakanya itu ya harus baik begitu. Kama wipakanya tentu ya lumayan baik lah. Termasuk kalau fisik, Bante. Seperti stroke itu kan fisik tuh, Bante. Ya itu. Itu Gimana kembali pada menjelaskan kama bahwa itu wipakanya masing-masing. juga kama wipakanya. Kama wipaka masing-masing. Cuman ada beberapa yang tadi saya katakan kan secara alami. Jadi kalau jantung makin lama makin tua itu makin lemah, paru-paru makin tua makin lemah, itu kan alamiah. Tidak ada urusan dengan kama wipaka. Ya otomatis kalau sudah tua jantungnya lemah, otomatis paru-parunya lemah. Ya itu karena ya tambahnya usia. Itu karena alami. Nah ini tadi katakan yang alami ini kan tidak bisa kita kaitkan dengan kama wipaka. Bukan ya, Bante? Tidak ada, secara tidak bisa. fisik ya udah, Tidak fisik bisa. kena hukumnya fisik ya memang sendiri. dia kena fisik sendiri, hukumnya sendiri. Nah itu kita harus juga menyadarin bahwa ada kekuatan alam. Jadi ada kekuatan alam yang memang kita tidak bisa menolak begitu. Seperti halnya itu usia tua, sakit, meninggal dunia, itu kan sebenarnya kondisi-kondisi alam. Nah kalau saya punya duit, Bante, saya punya duit, saya stroke tidak bisa apa-apa. Terus karena saya punya duit, ya diusahakan macam-macam. Padahal saya dalam posisi, katakan saja misalnya tidak sadar, vegetable ya, dalam posisi saya koma, katakan. Sampai di mana keluarga saya sebaiknya mempertahankan kehidupan orang koma, Bante. Itu tergantung pandangannya loh. Pandangan yang dia pegang. Jadi tergantung dari prinsip hidupnya. Yang keluarganya atau yang iya, sakit? Keluarganya. Enggak, tapi kan dia bisa dulu pesan. Karena pandangan hidupnya bagaimana? Kalau pandangan hidupnya itu sebenarnya pandangan yang ambil contoh tidak bisa
tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan begitu, ya dia tidak mau sebenarnya, menyerah. Tidak mau menyerah. Terus akan berusaha. Kalau kita suruh menyerah, justru dia menjadi sangat menderita. Nah, pandangan hidupnya seperti itu. Kembali pada pandangan hidup orang itu. Nah kalau pandangan Dhamma gimana? Kalau tinggal itu, kalau orang-orangnya punya pandangan hidup Dhamma, ya beda. Tentu akan melihat ya inilah kewajaran kehidupan. Ya mau apa lagi namanya hidup itu. Kalau betul dia hidup pun dia tidak bisa hidup normal, tidak bisa kembali seperti semula, malah di rumah juga menderita. Nah itu kalau pandangan hidupnya Dhamma, bisa menerima kenyataan. Kalau yang tidak bisa menerima kenyataan kan susah. Kan persoalannya itu orang hidup itu ada orang yang bisa terima kenyataan sama yang tidak bisa terima kenyataan. Yang bisa terima kenyataan itu orangnya lebih gampang, reda hati, lebih luwes, ya sudahlah nerima kenyataan. Tapi yang tidak mau terima kenyataan, orang iso. Nggak punya duit apa Bante? Nah ya kuwi. Semarake ora iso terima kenyataan. Itu yang lalu apa yang dia terima apa? Ini pandangannya, maunya dia. Jadi keinginannya dia itu, ya. Pendapatnya dia, keinginannya dia. Nah, pendapatnya dia itu yang dia wanceng gitu. Keras. Lah itu kan jadi sulit. Kadang-kadang kan juga, nah itu kan kadang kita juga berhadapan kalau orang meninggal dunia kan seperti itu. Coba lihat. Yang meninggal dunia sih sudah nggak bisa apa-apa, tapi keluarganya ini yang bisa terima kenyataan atau tidak. Itu pertanyaannya itu aja. Kalau tidak bisa terima kenyataan, artinya dia masih punya keinginan atau apa pendapat-pendapat yang lain daripada yang kenyataan ini, ya tidak bisa menerima. Disuruh apapun tidak mau dia justru melawan, malah bertengkar di situ. Nanti akhirnya ribut sendiri. Tapi pandangan Dhamma kan ada kehidupan ini sangat berharga. Ya. Jadi ya kalaupun dia koma kan. Ya ada, kalau memang sudah dokternya sudah bilang tidak sanggup, Mendingan tidak bisa apa-apa. Ya, iya, kalau dokternya kan kembali pada itu kan realita. Sebenarnya pandangan Dhamma itu pandangan yang realita. Kalau dia itu kenyataannya sudah ya tidak bisa, ya wis. Kenyataannya itu satu realita, satu kenyataan, fakta, satu hal yang fakta, yang tampak jelas. Tapi kadang-kadang kan kita kan tidak bisa hidup dengan kenyataan. Hidupnya itu dengan keinginan, dengan apa kemauan-kemauan kita. Lah, jadilah akhirnya kalau menghadapi kenyataan itu jadi ribut sendiri. Memang seperti itu. Terutama sekali kenyataan yang alami. Kalau kenyataan yang bukan alami ya Bu Wena, itu masih bisa kita ego-ego. Nah, kenyataan tidak alami toh. Misalnya ini rusak, itu kan tidak alami toh. Ini didandani ya, so. Tapi kalau urusannya orang mati ya, urusannya usia tua, mosok diega-ego. Usia tua diega-ego kaya apa meneh? Usia tua sakit dan mati, itu kan alami sekali. Tidak bisa kita tidak bisa apa-apa dengan kemauan alam. Kan maunya alam itu seperti itu. Ya kalau barang-barang yang ini kan itu kan ya maunya kita mau ini dandani besok dibongkar dadeke anu apik ya bisa saja wong itu bukan urusan alami. Tapi kalau urusan alami sebenarnya sih ya kita terima kenyataan saja. Itu paling mudah karena ya di sana kita menjadi ya bijaksana malah. Tapi ya itu harus dibedakan, ada hal yang bisa alami atau tidak. Kalau ndak alami ya nggak bisa. Kalau lihat anak sekolah sing macam-macam gitu, itu janjane ndak alami itu ya harus didandani memang. Jangan lalu alami sih. Oh wis
ya bubar, bubar satu bubar semuanya. Ya ndak bisa, karena itu ndak alami sebenarnya. Anak yang ndak beres itu harus dandani misalnya. Ya seperti itu memang. Ya, kan. Bante. Silakan yang lain yang mau tanya. Bante, maaf. Ya. Berarti secara pandangan Buddhis, kita memandang kehidupan itu demikian adanya ya Bante? Waktunya sakit ya sakit, selagi bisa diobati gitu Bante? Atau bagaimana? Waktunya mati ya mati ngono bener. Iya Bante, waktunya mati ya mati Bante, kan itu sudah terjadi dengan. Tapi nek waktunya sakit itu masih bisa diobati gitu. Ya itu dandani diobati. Tapi kalau waktunya mati kan berarti udah terima karmanya gitu Bante. Terima karmanya. Lalu ini sedikit Bante, kan kita di dalam kama itu kan ada kama pendukung ya Bante. Ada. Di dalam kama itu ada kama pendukung. Lalu ketika misalnya ini lagi kerja atau segala macam, ada hewan yang terbunuh, itu kama saya atau saya akan berpikiran, loh mungkin saya menjadi kama pendukung dia untuk mati, itu bagaimana Bante? Pembenaran Bi. Mateni ora apa-apa marake. Enggak, maksudnya tanpa disengaja gitu Bante, tiba-tiba terbunuh. Dengan berpikiran, oh mungkin itu ini menjadi kama pendukung saya untuk biar dia mati gitu Bante. Itu bagaimana Bante? Jangan sampai mikir seperti itu. Ya, itu kita tidak tahu persis jalannya hukum kama. Itu nanti masuk ke dalam apa yang disebut kama niyama. Ya, proses kama itu kita nggak bisa menentukan ini. Saya membunuh itu adalah suatu hal yang wajar karena memang dia matinya di tangan saya. Yo jangan begitu. Itu namanya permainan pikiran kita, rekayasa kita gitu. Jadi tidak bisa ya. Yang jelas kalau kita melakukan sesuatu perbuatan dengan ada niat, niat itu kama. Tapi kalau nggak ada niat ya nggak bisa disebut kama. Kalau kamu misalnya membunuh tapi nggak ada niat, tiba-tiba jalan lalu ada binatang kepidak mati, lah memang nggak ada niat lah terus ya nggak bisa dikatakan pembunuhan itu. Nah, tapi kecuali kamu memang ada niat untuk membunuh, nah di situ ada namanya perbuatan pembunuhan. Yang dipentingkan tuh niat. Ya, niatnya itu nanti ada yang berat, ada yang ringan. Kalau niatnya itu berat sekali, tentu buahnya perbuatan itu jadi berat. Tapi kalau niatnya ringan, ya buahnya jadi ringan. Nah, niat ini juga macam-macam. Niat yang bagaimana? Ya, karena niat itu bisa niat untuk ambil contoh, ya karena loba dosa moha. Atau niat untuk yang bukan loba dosa moha, itu beda akibatnya. Kalau kamu misalnya membunuh sesuatu binatang ya karena benci ya, atau karena memang kamu sengaja serakah loba yang ingin mendapatkan dari situ, ya itu beda dengan misalnya membunuh karena kamu membela diri. Kalau kamu membela diri, misalnya mau digigit ular, lalu tiba-tiba kamu lari, tapi ularnya tidak bisa, kemudian kamu ambil batu, maksudnya untuk menutup ular, tapi ularnya jadi mati. Oh itu pembunuhan juga, tetapi dengan niat untuk melindungi diri. Beda buahnya. Berarti intensitas nanti hasil kamanya berbeda juga ya Bante? Iya, akibatnya kama itu tidak sama. Akibatnya kama tidak sama. Sekarang musim demam berdarah, apa ya nyamuk-nyamuk dibiarkan saja nanti pada mati loh kena demam berdarah. Itu sudah merambat mana-mana demam berdarah itu. Belum lagi sekarang ada cikungunya juga. Itu juga lebih parah lagi, kasihan. Itu juga nyamuk Aedes aegypti juga. Nah, otomatis ya itu bagaimana? Nah, ini kembali kepada niatnya.
niatnya mau melindungi diri atau memang niatnya untuk membunuh dengan kebencian, dengan keserakahan, dengan keegoan, itu beda. Jadi membunuhnya itu dengan niat bagaimana, harus dilihat dulu gitu. Ya. Berarti kalau tadi tanpa kesengajaan juga itu Ya, bukan nggak berarti bisa. membunuh juga begitu ya Bante? Tidak bisa. Bukan, maksudnya bukan belum tentu menghasilkan karma yang seperti itu ya Bante? Tidak bisa pasti, tidak bisa. Itu nanti kita yang ngerekayasa. Baik Bante, terima kasih Bante. Pikiran kita yang bikin rekayasa. Niat itu, justru niat itu ya. Lah, persoalannya, nah, kamu belum tanya lebih mendetail loh. Niat itu gimana Bante? Nah, ayo niat itu gimana? Niat. Lah kan ini saya balik ke saya lagi. Ayo, niat itu kehendak toh? Kehendak. Ya. Kehendak. Kehendak itu suatu bentuk pikiran toh? Kehendak itu ada bentuk pikiran. Ya, itu kehendak itu muncul tentu karena ada sebab apa, tidak suka, tidak senang, benci, muncul kehendak untuk membunuh. Kehendak itu muncul ada sebabnya gitu. Ya. Nah sekarang persoalannya kalau kita melakukan satu perbuatan itu secara otomatis gimana? Jawab. Nah iya, otomatis biasaan. Plak kan ada toh yang otomatis. Gimana? Tuh si Gede Arya itu otomatis. Otomatis itu ada kehendaknya ndak? Kalau otomatis berarti langsung. Otomatis berarti langsung Bante, tanpa ada kehendak. Iya. Ada kehendaknya ndak? Tidak ada Bante. Ada. Otomatis itu biasanya kalau sudah berulang-ulang kali. Sudah berulang-ulang kali sebenarnya itu jadi kehendak yang sudah berulang-ulang kali jadinya otomatis. Awalnya itu ya tentu ada kehendaknya, tapi kalau sudah berulang-ulang kali jadinya otomatis dengan sendirinya melakukan itu. Sehingga ya itu juga masih ada kehendak juga di sana. Lalu untuk menghentikannya bagaimana Bante? Hah? Untuk menghentikannya bagaimana? Apa? Untuk supaya berhenti Bante, bagaimana Bante? Disadari. Nah ini bagus nih. Disadari. Just aware, sadar. Begitu muncul kehendak itu sadar. Ada kehendak membunuh. Stop. Udah. Gampang jawaban saya. Disadari. Tapi kadang-kadang Kalau tidak ada kesadaran tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana menghentikan itu? Disadari. Bagaimana menghentikan supaya kita itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak apa? Disadari. Berkata tidak benar, disadari. Sadar. Sebelum itu diucapkan, muncul kesadaran kita. Sadar, nah, dia akan turun. Selesai urusannya. Makin sering sadar kita muncul, dia makin turun, dan turun. Makin lama makin hilang. Karena sering kesadaran kita muncul, sehingga makin lama dia makin lemah. Keinginannya itu lemah, kehendaknya lemah. Akhirnya menjadi ya tidak muncul lagi.
Nah, nek sudah tidak muncul lagi, ya sudah toh aman. Ini meditasi. Gampang ya. Disadari. Monggo. Tekan samulu. Selamat malam Bante. Ya, ya. Saya kan perumah tangga dan Ye. bertetangga. Ye. Tapi saya tidak mau tidak mau ada masalah. Iya. Tapi ada orang kalau pas hujan buang sampah, tapi bau sekali lewat depan rumah. Terus gimana caranya biar kita tidak punya masalah tapi teratasi gitu? Persampahan. Kalau urusan dengan masyarakat, urusan sekeliling seperti itu ya, kayaknya ya harus ditanganin bersama. Ya istilahnya itu bersama itu ya antara bapak dengan tetangganya itu dan ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang bisa menjembatani. Nah, biasanya yang menjembatani itu misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Nah, itu kita solusinya seperti itu. Itu artinya ya solusi dengan bijak ya, dengan kebijaksanaan. Karena ya supaya sama-sama senengnya. Yang tetangganya seneng, yang kitanya juga seneng gitu. Sekeliling juga seneng, sama-sama bahagia gitu. Ya, itu. Karena masyarakat itu mesti harus ada sebenarnya antara kita dan kita, cuma butuh orang yang menjembatani, media. Ya, medianya siapa? Nah, ini orang yang di masyarakat itu dipandang, terpandang. Yang terpandang siapa? Pak RT-nya misalnya, Pak RW-nya. Nah, itu yang terpandang, yang dimintain bantuan. Ya kita kasih tahu begini-begini bagaimana solusinya gitu. Kayaknya tangganya tidak mau keluar ruang dan tidak mau buang itu loh. Jadi buang dia nih. Oh, masih ada lagi. Mari silakan. Oh, mari silakan. Saya mau tanya, misalnya kita ke dalam perjalanan terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mobil beruntun berarti kan kita menabrak orang dan orang itu meninggal. Atau karma buruk kita bertambah tak berarti? Ada niat untuk menabrak, untuk Tidak membunuh. ada niat, jadi karena beruntung. Itu karena sebab akibat istilahnya. Karena beruntun itu kan sebab akibat. Ini sebab ini mengakibatkan ini, sebab ini mengakibatkan. Nah itu beruntun sebab akibat. Jadi terjadi karena hukum sebab akibat. Tapi kalau buat karmanya, nah ibu kalau tidak ada niat hendak untuk membunuh, ya tidak akan ada. Jadi karma buruknya tidak bertambah ya. Tidak ada, itu hanya sebab akibat saja. Yang mati itu mundur. Oh, jadi Yang meninggal dunia tentu dia menerima akibat karma buruk. yang meninggal Dia menerima. ya, akibat karma buruk. Ya Nah. kita sih tidak. Kalau kita nabrak itu berarti karma buruk kita berbuat, ya Banti? Tidak. Tidak juga. Tidak. Tidak. Bagaimana karma kalau kita nabrak? Kita kan nabrak. Ini kasus lain ya, bukan kasus yang itu tadi beruntun. Kan beruntun. Oh beruntun. Beruntun berarti kita kan ditabrak dari belakang. Iya. Kita pasti nabrak ke depan. Iya. Tapi mobil kita menabrak depan mengakibatkan orang itu meninggal. Iya. Terus pertanyaannya? Itu karma buruk kita berbuah apa enggak? Tidak. Tidak ya. Tidak. Dan kita juga tidak menambah karma buruk gitu ya. Tidak. Oke. Tidak. Selama tentu saja ibu
malah tidak punya pikiran buruk. Ya, jadi tidak. jangan sampai nanti kalau sudah itu malah misalnya kita punya pikiran buruk begitu ya, pikiran jelek ya, itu nanti karma buruk tentu saja, berbuat karma buruk. Tapi kalau enggak ya enggak. Maksudnya pikiran jelek gimana Bante? Memuaskan, nyukur ke, cepet-cepet toh, syukur kowe mati yo. Nah, mati kowe. Kalau sudah saya pikir itu punya jelek. pemikiran gitu, berarti Itu pikirannya yang buruk, itu perbuatan buruk. Pikiran kita yang berbuat buruk. Itu perbuatan pikiran. Perbuatan pikiran. Secara pintu pikiran buruk, tapi fisik tidak buruk gitu. Kan karma itu 3, ucapan bisa, pikiran juga, perbuatan fisik juga. Tapi kan gara-gara itu kita harus Iya. keluar duit untuk dandani ini itu. Nah, di situ ya baru ada karma buruk karma berbuah. buruknya berbuah. Ya, oke. Bagian yang ini Ya, nabrak. Tapi ya. Pada waktu berbuat nabrak Itu? nabraknya itu Itu tidak- sebab akibat. sebab akibat. Itu sebab Akibat akibat. saja. kita bermasalah dengan polisi, berarti akibat Akibat kendaraan ibu ditabrak dari belakang, maka ibu nabrak kendaraan depan gitu, sebab akibat. tapi bahwasanya kita harus menderita karena keluar duit itu resiko gitu. Karma buruk. karma buruk ya. Buruk berbuah. Jadi dipotong-potong gitu ya Bang? Iya, harus dilihat satu persatu. Oh, harus dipilah-pilah gitu ya. Ya, dipisah-pisah satu persatu. Dipisah-pisah satu persatu. Ya. Karena kita mengeluarkan uang begitu, lalu karma buruk berbuah. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah karma buruk, lalu kita mikir, ya ini kita bayar utang. Utang hal-hal yang dulu-dulu yang memang kita harus bayar, lega kok, sebenarnya tidak menderita. Kalau buat orang Buddha, sudahlah, buat apa kita jadi menderita? Karena semuanya itu yang kita terima ini adalah yang memang harus kita terima kok. Ya udah lega aja, diterima dengan lapang dada, selesai. Nggak usah kita protes, nggak protes susah. Protes sama siapa? Kasih Nah, Bante. seperti itu saja. Iya. Sebenarnya Bante kalau semuanya dianggap bukan karma buruk itu kan sebenarnya udah bagus sebenarnya. Bukan karma buruk berbuah gitu. Kalau saya mengalami kesialan, saya menjadikan itu misalnya aja, ya inilah anicca. Kan kebijaksanaan saya bertambah. Sementara saya punya arena untuk melatih pikiran supaya lebih tenang menghadapi apapun. Kan bisa juga Pak Bante. Jadi kan bisa dikatakan bahwa cara kita merespon terhadap apapun yang terjadi pada kita, Iya. di situ pinternya dhamma yang kita miliki. Iya. Ya itu. Respon kita kan bagaimana respon kita? Menggunakan dhamma. Respon kita menggunakan ajaran Buddha itu. Sehingga apa yang kita hadepin itu menjadi bukan sesuatu yang membuat kita menderita, biasa, akhirnya jadi sebagai satu hal yang ya biasa sajalah, wajar. Memang kehidupan seperti ini. Ya namanya kita harus keluar uang, ya keluarlah, selesai. Tapi kalau orangnya punya pemikiran lain, punya pendapat lain atau punya itu pandangan hidup, ya medit itu pelit, itu jadi soal ngapain, jadi sulit bisa mengeluarkan uang untuk dandan itu, wah sudah protesnya luar biasa, itu bisa semua disalahin semua itu mobil yang nabrak di belakang, di depan semua disalah-salahkan karena sebenarnya awalnya karena kemeditannya itu, kepelitannya itu sebenarnya. Yang meditnya itu, coba kalau tidak medit sebenarnya sih dia tidak protes mana-mana, sudahlah memang ya harus keluar ya keluar rumah. Ya namanya di di perjalanan bagaimana kalau tidak mau disenggol ya di ora sedinggo. Ya mobilnya toko ning garasi wae dikukupi ya beres ngono to. Masih dari contoh ibu tadi, Bante mau izin tanya.
tadi yang ditabrak ibu depan itu mati, itu tadi apakah selalu karma buruk sedang berbuat terhadap si mendiang? Ya, meninggal dunia. Itu dia sedang memetik buah karma. Buah karma buruk. Ya, buah karma buruk. Karena dia justru meninggal. Karena ada juga ya yang ditabrak dia tidak meninggal, misalnya ditabrak begitu paling dia luka-luka. Jadi masih ada karma baik. Ya, karena tidak semuanya orang diseruduk mesti mati, tidak toh. Kan ada yang malah hanya luka-luka aja, kemudian dia bisa sembuh, ya berarti dia masih punya karma baik begitu. Atau bisa jadi mungkin saking kompleksnya hukum karma, Bante pernah jelasin, ternyata yang ditabrak mati itu sedang cancer stadium 4 yang kalau dia nggak mati waktu itu dia akan penderitaan lama. Oh justru bisa jadi ya, itu jadi, bisa saja malah iya karma baik sedang berbuah. Iya. Oh iya. Ya, jadi lah itu sih hukum karma bisa seperti itu. Jadi ya bisa saja seperti begitu, bisa saja. Ya, untung matinya ditabrak, ya. Jadi malah keluarganya bilang terima kasih Ibu sudah. Buat orang Buddhis juga kalau sudah meninggal dunia juga ya udahlah, memang orang itu meninggal dunia dengan cara apapun juga kita bisa meninggal dunia kok. Ada yang meninggal dunia secara alami, tiduran, tiba meninggal. Ada yang meninggal dunia karena ya sakit, ada meninggal dunia karena musibah, ada kecelakaan, macam-macam orang meninggal dunia. Marana damomhi, maranang anatito. Kita semua wajar meninggal dunia dengan cara apapun juga. Ya karma buruk ya. Karma buruk kalau tetap saja karma buruk sih perlu. Karma buruk berbuah gitu. Cuman ya di situ kan mungkin ada blessing in disguise dengan yang lainnya lagi. Ya malah kesempatan dia bisa ya lahir kembali di alam yang bahagia itu ya udah bisa, tapi ya enggak usah mikir-mikir sampai situ lah. Nanti kamu malah daripada saya susah sekarang berarti saya bunuh diri, kesempatan katanya berarti lahir di alam yang bahagia, mati aku malah dia kata saya itu nganjurin pembunuhan diri ada jadinya. Nggak bisa juga gitu. Ya kita nggak tahu, nggak bisa memastikan, tapi yang pasti ya itulah jalannya hukum karma begitu, jalannya hukum karma. Ya, jangan lalu iya carikan alasan. Sudah ya. Cukup ya. Cukup ya. Cukup ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bante. Nyana. Maslow jangan lupa tapi. Sudah Pak. Maslow. Oh ya. Oh gitu. Siapa yang bahas bulan ini? Psikolog. Oh, Maslow. Bagus tuh Maslow itu, sangat bagus. Iya, bagus banget. Itu memang bagus itu. Nyantol betul itu. Dan nanti atasnya itu orang mengenal Dhamma, orang yang betul-betul ya Dhamma itu. Ya, kalau ada bagus tuh. Demikian tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma kelas kita pada malam hari ini, dan sampai ketemu 2 minggu lagi dengan Bante Joti tentang nyana-nyana dalam Vipassana Bante ya. Ya, baik. Ini agak mendalam, mungkin nanti perlu persiapan lebih matang begitu ya. Supaya kita paling tidak mencicipi seperti apa sih pengetahuan-pengetahuan dalam Vipassana. Tapi pasti nanti ini bisa menjelaskan yang kita pasti mudah, karena pasti itu orang-orang luar biasa. Jadi dulu ikannya ngasih PR saya, pinter ngasih PR, nama Bante Joti ya, jadi Bante Joti punya PR.
Iya, makasih.